di Jepang tidak ada sistem bebas tes gitu. Langsung bekerja di Jepang bisa juga. Hierarki yang paling tinggi adalah orang-orang atau siswa-siswa yang berprestasi di bidang akademik dan juga bidang olahraga. Membuat suatu rekomendasi perguruan tinggi mana yang anak ini bisa tuju. Halo semuanya, terima kasih telah mengunjungi kanal YouTube ini. Saya Reza. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kultur pendidikan di Jepang itu seperti apa, apalagi kultur pendidikan di sekolah menengah atas di Jepang. Bagi kalian semua siswa SMA di Indonesia dan kalian ingin mengetahui bagaimana kulturnya di Jepang itu seperti apa dan juga pendidikan dan proses mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi itu seperti apa, saya akan menjabarkan semuanya di video kali ini. Pertama-tama saya ingin menceritakan mengenai saya dulu. Saya Reza dan sekarang saya lagi bekerja di salah satu universitas di Jepang. Ya, seperti di Indonesia mungkin padanannya adalah dosen ya. Saya sudah menjadi dosen sudah 7 bulan di sini. Kenapa saya bisa kerja sebagai dosen di sini? Pertama, saya menempuh pendidikan doktoral atau S3 di sini dan akhirnya setelah melakukan berbagai macam tes dan akhirnya saya diterima sebagai dosen di salah satu universitas di Jepang ini. Dan saya juga berkesempatan berapa kali mengunjungi sekolah menengah atas ya, di sini dan akhirnya saya berdiskusilah dengan anak-anak SMA di sini dan mereka semua mengatakan bahwa Jepang itu adalah sekolah yang menyenangkan. Kenapa? Karena mereka bisa aktif di bidang akademik dan juga bidang olahraga atau ekstrakurikuler. Nah, untuk orang Indonesia tuh orang Indonesia kebanyakan kita juga punya ekstrakurikuler kan. Dan pada saat saya juga SMA, saya lebih banyak bergelut di ekstrakurikuler bidang seni gitu, bukan bidang olahraga karena aku nggak bisa olahraga sama sekali. Sedangkan di Jepang sistemnya adalah mereka lebih berminat dengan ekstrakurikuler olahraga. Kenapa? Karena ada beberapa kultur yang tidak tertulis di Jepang yang nyata adanya, seperti hierarkial dari siswa SMA. Nah, di Jepang itu ada 3 hierarki ya. Hierarki yang paling tinggi adalah orang-orang atau siswa-siswa yang bisa atau mumpuni atau berprestasi di bidang akademik dan juga bidang olahraga. Jadi ada 2 nih. Kemudian kalangan siswa menengah itu dikategorikan sebagai siswa-siswa yang hanya bisa akademik saja. Kemudian yang kelas bawah adalah para siswa yang tidak bisa di keduanya. Itu adalah suatu kultur yang tidak tertulis sebenarnya, tapi sudah diterima secara luas di Jepang ini. Saya juga ingin memberitahukan kepada teman-teman semua siswa SMA yang ada di Indonesia, itulah kenapa negara Jepang ini menjadi salah satu negara dengan angka harapan hidup yang tinggi karena mereka semuanya sangat suka dengan olahraga dari usia dini. Itu bukan hanya dari SMA sebenarnya, dan festival-festival olahraga itu sudah diterapkan dari TK, dari preschool itu sudah ada undokai istilahnya di Jepang atau festival olahraga di mana semuanya mengikuti kompetisi olahraga, lari dan sebagainya dari preschool, kemudian TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah dan juga lingkungan kerja, semuanya punya undokai atau pesta festival olahraga. Dan oleh karena itu, buat teman-teman sekalian yang ada di Indonesia dan memiliki ekstrakurikuler di bidang olahraga, kalian wajib untuk bersenang diri karena itu juga bisa sangat membantu kehidupan kalian ke depan karena kalian men-set mindset yang sangat bagus untuk berolahraga secara dini itu. Dan hal ini adalah hal yang patut buat teman-teman semua banggakan. Dan kalau kalian tidak bergelut di bidang ekstrakurikuler olahraga, kalian bisa memulai dari sekarang. Nah, untuk pendidikan di Jepang itu sendiri secara akademis itu bagaimana? Secara akademis, teori-teori atau materi-materi matematika misalnya yang diberikan oleh Jepang itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di Indonesia standarnya. Kebanyakan dari siswa SMA setelah mengikuti kuliah atau bukan kuliah sih, kelas di pagi hari, mereka akan mengikuti ekstrakurikuler setelah sekolah dan akhirnya mereka akan mengikuti les belajar di
malam hari, dan begitu terus cycle kehidupan mereka. Ketika mendekati atau di tahun akhir, mereka bergiat sekali belajarnya untuk bisa masuk di perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi ya hampir sama juga lah di Indonesia, tapi di Jepang tidak ada sistem bebas tes gitu. Jadi semuanya harus tes. Walaupun nilainya tinggi, tapi dengan nilai rapor tersebut bisa menjadi ruang evaluasi buat guru-guru untuk membuat suatu rekomendasi perguruan tinggi mana yang anak ini bisa tuju gitu. Dan kira-kira 80-90% mereka yang mengikuti saran dari guru-gurunya ini benar-benar lulus di universitas yang mereka tuju. Itu adalah salah satu sistem yang sangat bagus yang diberlakukan oleh Jepang, dan semoga sistem ini juga bisa diimplementasikan di Indonesia, bahwa guru itu bisa menilai dan menganjurkan ke siswa-siswa ini untuk oke, kamu sebenarnya anaknya bisa di bidang ini. Kemudian kamu bisa mendaftarkan di universitas ini, dan untuk mendapatkan kursi tersebut kamu harus belajar ini, dan ini. Dan hal itu semua adalah hal yang sangat bagus diterapkan di Indonesia. Semoga bisa diterapkan kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika mereka SMA, ada juga beberapa dari mereka seperti pada waktu weekend, Sabtu Minggu, mereka juga mengerjakan baito atau kerja sampingan siswa SMA. Dan semua orang Jepang seperti itu. Semua siswa SMA. Tapi pada waktu SMA, jumlah jam kerja mereka itu sangat terbatas, ya kayak sekitar 2 jam doang per minggu seperti itu. Dan ketika mereka lanjut kuliah, kebanyakan dari orang Jepang itu sangat tersebar di seluruh penjuru Jepang untuk berkuliah di luar dari mana mereka berasal. Dan akhirnya mereka pisah dan orang tua dan hidup mandiri, dan juga mereka part-time job. Nah, pada saat usia-usia kuliah, itu jumlah jam kerja yang mereka lakukan itu bisa jauh seperti 40 jam, kira-kira 40 jam deh dalam 1 bulan. Semua mahasiswa Jepang, I would say 90% mahasiswa Jepang, bukan 90% malah, mungkin 98% ya, mereka melakukan part-time job pada saat mereka kuliah. Mahasiswa kedokteran, mahasiswa apapun, sesibuk apapun mereka masih tetap memiliki part-time job. Itu ya hal yang paling saya sangat adore ya buat orang-orang Jepang. Untuk teman-teman semua yang juga ingin berkuliah di Jepang, ini ada berbagai macam skema yang kalian bisa ikuti. Ketika kalian ingin berkuliah di Jepang dengan jalur beasiswa Monbua Gakusho atau dari salah satu kementerian pendidikan yang ada di Jepang, kalian bisa mengikuti text-nya itu sendiri. Nah, itu kalian coba cari tahu sendiri. Kalian bisa melalui skema Maxi tersebut gitu. Tapi kalau kalian misalnya tidak bisa lulus tapi betul-betul mau untuk berkuliah di Jepang, ada jalur lain nih. Banyak juga siswa SMA yang setelah lulus dari SMA tidak lulus dari beasiswa yang telah saya sebutkan tadi, proses seleksinya mereka langsung menuju ke Jepang untuk sekolah bahasa dulu di Jepang. Kemudian setelah itu mencoba untuk mencari sekolah-sekolah universitas S1 dan mencari beasiswa setelah masuk gitu. Itu banyak sekali skema-skema seperti itu. Ketika kalian ingin juga untuk langsung bekerja di Jepang, bisa juga sebenarnya. Ada berbagai macam institusi-institusi persiapan untuk kerja di Jepang, di Indonesia. Kalian bisa mencari tahu. Di Jepang itu sudah banyak sekali, tapi di Makassar mungkin ada beberapa. Coba kalian cari tahu deh di internet. Ada beberapa. Jadi ada di tempat persiapan tersebut, kalian bisa ikut proses persiapannya itu seperti apa, seperti sekolah bahasa, dan segala macam persiapannya kalian bisa lakukan dengan membayar sejumlah dana tertentu. Kemudian kalian bisa diberangkatkan, dan bekerja di Jepang itu sangat-sangat bisa membantu financial keluarga kalian jika kalian memang memiliki masalah finansial keluarga gitu. Ya, seperti itu dulu lah video yang saya buat untuk sekarang. Kalau kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian lontarkan kepada saya, tolong komen di bawah. Atau bisa kalian juga kontak saya langsung di Instagram. Ketika kalian merasakan manfaat dari video kali ini, please like, comment, dan juga subscribe, dan juga follow Instagram saya.
Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.